Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang ASICS Nova Blast 5 setelah 100 km. Terima kasih banyak buat ASICS yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe-nya warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Dalam video ini saya nggak akan lagi ngebahas tentang fitur lengkap tentang sepatu ini karena udah pernah saya bahas di first run impression-nya. Kalau kalian penasaran langsung ke video itu aja. Tapi dalam video ini saya akan lebih ngebahas tentang gimana sih kondisi sepatu ini dan apa yang saya rasakan setelah saya gunakan sepatu ini sejauh 100 km. ASICS Nova Blast merupakan line up yang sangat terkenal. Bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi di luar sana, ASICS Nova Blast merupakan line up sepatu lari yang sangat luar biasa. Fansnya banyak banget karena memiliki karakter yang sangat unik. Karakter yang nggak bisa ditiru. Karakter yang benar-benar berbeda dari brand dan seri yang lainnya gitu ya. Bahkan yang mendekati pun kayaknya nggak ada. Unik banget. Jadi memang kalau udah pernah nyobain Nova Blast itu kayak agak susah berpindah ke seri yang lainnya gitu ya. Meskipun demikian nggak setiap seri, kalau saya pribadi itu saya suka gitu ya. Ini udah ASICS Nova Blast 5, saya udah nyobain dari yang pertama. Itu ada di atas sana itu ada Nova Blast 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima, yang ini. Jadi saya udah ngerasain seluruh serinya gitu. Nova Blast 5 itu termasuk yang paling favorit menurut saya. Seri yang terbaik salah satunya adalah seri yang ketiga. Jadi yang paling saya suka adalah yang ketiga dan juga yang kelima. Nova Blast itu diklaim ASICS memiliki sensasi trampolin pada saat kita lari di atasnya. Dan menurut saya itu bukan lebay atau gimmick, tapi benar-benar sensasinya seperti trampolin, termasuk seri yang kelima ini. Sepatu ASICS Nova Blast itu merupakan line up daily trainer. Di antara daily trainer yang lainnya yang pernah ada, ini termasuk yang high cushion, yang cukup soft gitu ya. Walaupun soft, tapi jangan salah, biasanya kalau empuk itu nggak versatile atau nggak multifungsi lah. Tapi untuk Nova Blast itu pengecualian karena menurut saya bisa banget dipakai berbagai macam latihan. Untuk bobotnya sendiri kalau Nova Blast 5 itu ada di 240-an, yang mana itu di bawah 250, sehingga untuk segmen kategorinya sendiri itu termasuk bobot sepatu yang ringan gitu ya, antara 200 sampai 250 itu sepatu yang ringan. Agak anomali karena biasanya daily trainer itu 250 sampai 300-an gram. Saya sih ngelompokinya di standar gitu ya. Tapi kalau sepatu ini termasuk ringan, termasuk wah ya, berarti untuk daily trainer tapi bisa di bawah 250 gram, termasuk hal yang luar biasa. Karena di seri sebelumnya, yang seri keempat itu di atas 250 gram. Jadi ini lebih ringan daripada seri yang sebelumnya. Kemudian, kalau secara fisik setelah saya gunakan sejauh 100 km, itu untuk di bagian uppernya sama sekali nggak ada kelihatan terpakai ya. Ini tuh sama persis kayak yang pertama kali saya pakai, barunya ya. Kondisinya ya seperti ini, nggak ada robek, nggak ada bolong, nggak ada goresan. Tapi untuk Nova Blast sejauh ini yang saya cobain itu hanya Nova Blast pertama aja yang uppernya agak rawan sih. Agak gampang bolong terutama di bagian jempol. Tapi untuk sisanya sendiri lebih baik ya untuk durability-nya. Dan sejauh 100 km untuk upper sepatu ini saya rasa sama sekali nggak ada menunjukkan tanda-tanda penuaan gitu ya. Masih seger banget, nggak ada tanda-tanda robek dan lain sebagainya. Dan untuk upper fit-nya sendiri ini tuh enak banget, nyaman banget untuk kategori daily trainer. Saya rasa kita bakal betah banget di servis sama upper sepatu ini gitu ya. Mulai dari toe box-nya yang termasuk lebar, jadi jari-jari kita bisa bergerak dengan sangat baik. Pelukan tali sepatunya juga saya rasa memberikan fitting yang pelukan yang terasa tapi tetap nyaman. Jadi pelukannya tuh nggak yang keras-keras banget gitu. Jadi tetap bisa rileks di dalam sepatunya. Kemudian kolarnya itu juga paddingnya aja segede ini gitu ya. Ini tuh nyaman banget. Kemudian
Intinya, upper sepatu ini tuh fittingnya tetap bisa memeluk dengan baik, fittingnya bagus, nggak ada rasa kedodoran, cuman tetap bisa memberikan kenyamanan, yang mana biasanya ini agak bertolak belakang ya, tapi racikan upper sepatu ini saya rasa udah sangat daily trainer, nyaman banget lah ya. Bener-bener bisa mewakili kata Nova Blast gitu. Oke, kita lanjut ke bagian midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini termasuk soft banget karena setelah saya ukur manual itu ada di 25 durometernya ya. Yang mana itu menandakan soft, dan setelah saya pakai sejauh 100 km performanya nggak berubah, konsisten banget. Mulai dari awal sampai sekarang, bahkan 100 km ini bener-bener masih enak-enaknya ya gitu. Berbeda dari seri yang keempat yang mana lebih ke firm atau lebih kaku, ini tuh lebih bisa dinikmati gitu. Pada saat saya pakai di pace pelan itu kerasa nyamannya, dipakai pace kenceng dia feel trampolinnya kerasa banget. Trampolin itu begini, energy return-nya pada saat saya strike ke tanah, itu kan foamnya pasti kekompres ya. Kemudian ada pada saat kita toe off, itu ada dekompresnya daripada foamnya. Nah, prosesnya itu nggak instan atau galak atau agresif gitu, yang langsung ngepop gitu ya. Tapi dia itu lambat. Cuman toe off itu langsung kerasa banget dorongannya, walaupun nggak sesignifikan itu, tapi dorongannya itu kerasa. Itulah feel trampolin. Terakhir itu yang saya rasakan itu ada di Nova Blast 3. Nova Blast 4 saya itu bener-bener menurut saya penurunan banget sih. Tapi kembali lagi jati diri Nova Blast itu ada di Nova Blast 5. Meskipun nggak se-fun Nova Blast 3, tapi ini menurut saya lebih daily trainer, lebih bisa diandalin untuk berbagai macam latihan dibandingkan Nova Blast 3 yang menurut saya terlalu soft, terlalu empuk, terlalu nyaman ya. Kadang saya sendiri kalau untuk daily trainer, kalau terlalu nyaman itu nggak bisa maksimal untuk dipakai berbagai macam latihan gitu ya. Terutama kalau kita mau pakai di pace-pace kenceng itu nggak sip lah kalau terlalu empuk gitu ya. Tapi di sepatu ini tuh empuk sih, tapi masih bisa dipakai untuk di pace-pace kenceng, pace tempo itu masih bisa diandelin banget. Secara fisik untuk midsole-nya sendiri itu hampir mirip sama uppernya sih, tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Ini udah 100 km loh saya pakai, tapi nggak ada tanda-tanda, ada sedikit sih kerutan-kerutan, tapi ya hampir nggak kelihatan lah ya untuk kerutan-kerutannya. Dan kalau prediksi saya midsole-nya 100 km kayak gini umurnya bakal panjang banget. 500 km saya rasa lebih lah. Dan Nova Blast sebelum-sebelumnya juga banyak yang melaporkan bahwa umurnya bisa sampai 700-an kilometer. Saya rasa itu bukan sesuatu hal yang mustahil karena memang ya saya rasa bisa banget gitu untuk foam yang ada di sepatu ini umurnya sampai sejauh itu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya. Outsole-nya sendiri kalau ini ada tanda-tanda penuaan, jelas. Agak aneh kalau misalnya outsole-nya nggak ada tanda-tanda penuaan ya. Terutama di bagian tengah sini. Tapi tergantung daripada teman-teman nanti foot strike-nya itu pakai bagian mana. Kalau saya seringnya mid strike sehingga di tengah sini tuh paling kelihatan ausnya. Nggak yang signifikan banget sih sebenarnya, cuman tetap aja kelihatan pengurangannya ya rubbernya. Tapi sebenarnya umurnya ya saya rasa akan tetap panjang, orang masih banyak banget rubber yang ada di sepatu ini walaupun umurnya ini udah 100 km masih sebanyak ini ya. Bisa jadi teman-teman lebih banyak yang tergerus di bagian bawah duluan, tapi di bagian bawah ini biasanya kan pemula ya, yang masih heel strike lah. Itu dikasihnya lebih tebal dibandingkan yang depan, jadi ya pemula jangan khawatir bakal cepet aus juga sih, karena yang di bagian bawah rubbernya itu lebih tebel dikasihnya dibanding yang depan. Jadi antisipasi ASICS untuk yang make sepatu ini tuh nggak semuanya mid strike atau forefoot strike gitu ya. Kemudian ini kan ada rongganya seperti ini ya. Jadi di tengahnya ada rubbernya. Nah ini tuh bagian yang mana fungsinya untuk ngembangnya FF Blast Max. Foamnya ini itu bener-bener apa ya, kayak pada saat kita strike ke tanah itu bener-bener kayak penyet gitu loh. Jadi kayak trampolin banget. Salah satu space untuk menyebarkan volumenya itu di bagian tengah-tengah sini. Jadi kayak, nah kayak begini gitu ya. Jadi kayak dia tuh penyet salah satunya ke memenuhi bagian kanan kiri ini. Jadi sinkronisasi antara midsole FF Blast Max-nya itu kemudian dengan outsole-nya itu
sangat bagus. Jadi memang R&D-nya nggak ngasal gitu ya pada saat membuat sepatu ini, terutama Nova Blaze ini adalah benar-benar line up yang sangat terkenal, banyak banget fansnya, walaupun baru seri yang kelima, nggak kayak Pegasus yang udah sampai 40-an tahun gitu ya, seri 40, tapi kalau sepatu ini kan baru tahun kelima. Bahkan saya sempat nyobain dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ini yang kelima. Ini salah satu Nova Blaze yang favorit saya. Bahkan Nova Blaze 5 ini menjadi favorit saya untuk kategori daily trainer. Jadi best daily trainer di 2024 di tahun lalu. Karena memang untuk kategori daily trainer benar-benar bisa diandelin dari segi berbagai macam latihan ya, mulai dari long run. Long run enak banget sepatu ini, mau dipakai pace berapapun yang bukan pace race pace gitu, yang di bawahnya dikit tempo masih enak, mau pakai long run jarak berapapun, kemudian dipakai untuk easy run, dipakai recovery run, dipakai intervalan yang nggak di track gitu ya, di aspal, ini masih bisa banget. Jadi bener-bener multifungsi itu sepatu ini. Kenyamanannya dapet, untuk dipakai kencang lumayan, walaupun nggak yang kayak speed shoes juga sih sebenarnya. Tapi setidaknya untuk bener-bener mewakili kata daily trainer ya, Nova Blaze 5 bener-bener bisa banget diandelin. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari ASICS Nova Blaze 5 setelah 100 km pemakaian. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar gak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Mia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.